Kita di bulan Sya'ban berarti kita sedang menyiram tanaman kita yang kita sudah tanam di bulan Rajab. Kita sudah tanam kebaikan, pohon kita, tanaman kita di bulan Rajab. Sekarang di bulan Sya'ban kita nyiram tanaman kita. Nanti kita metik hasil daripada tanaman itu di bulan Ramadan. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, kita menghadap bulan suci, bersihkan hati sebersih-bersihnya. Kalau Anda punya guru menanamkan kebencian, caci maki, menghina, meremehkan, merendahkan orang lain, jangan berguru sama dia. Berguru kepada guru yang mengirimkan cahaya kepada hatimu, yang membukakan mata kepala dan mata hati untuk mendekat kepada Allah. Kalau punya guru yang benar-benar cuma hanya ngomongin orang, menceritakan orang, gak usah berguru. Cari guru yang hatinya bersih, pikirannya bersih. Guru-guru kita di Mesir, kalau lagi di majlis beliau, ada orang cerita, ya Syekh, ada Syekh fulan begini. Kata beliau, shh, kamu duduk di sini, jangan ngomong orang. Kalau mau, cerita aib kamu sendiri. Kalau tidak mau, keluar. Kalau enggak, saya yang keluar. Oh, ajib. Segitu hebat dan bersih hati mereka. Maka beliau kasyaf, ketemu kita tahu ini kita punya masalah apa. Maka beliau menanamkan keikhlasan pada murid-muridnya, kebersihan hati di dalam murid-muridnya. Kalau dia benci, jangan terlalu benci, kata dia. Kenapa? Nanti suatu hari kamu cinta. Sampai beliau katanya, subhanallah, ada orang gak ngurusin dirinya tapi malah sibuk ngurusin kita. Kata beliau, bagus. Hidup di dunia dia cuma ngurusin orang. Hidup di dunia cuma hanya ngurusin orang lain, dia gak pernah ngurusin dirinya. Maka sebelum menyambut Ramadan, kita bersihkan dan bertaubat. Kita semua punya dosa dan aib. Kita punya kekurangan. Hanya Allah menutupi saja. Kalau Allah sudah menutupi, jangan berusaha Anda sebagai hamba yang banyak dosa membongkar. Kalau Anda membongkar, nanti Allah yang membongkar langsung. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita menghadap Ramadan dengan hati yang suci. Masuk ke bulan suci, niatnya suci, menghadap yang maha suci. Insya Allah kita lepas dari Ramadan, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka para salafus saleh dulu tidak memandang ibadah itu cuma hanya salat dan puasa, ya, baca Quran, bukan. Tapi mereka berusaha menjaga lisan dari kehormatan orang. Kenapa? Mereka ini merasa tidak pantas ngomongin orang, karena saya juga punya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Hanya Allah yang menutupi. Hanya Allah yang meliputi saya dengan rahmatnya, sehingga istri kita tidak tahu aib kita, anak kita tidak tahu aib kita, teman, sahabat tidak tahu aib dan kekurangan kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, masuknya bulan Ramadan ini, kita siap-siap untuk membaca Al-Quran. Dan jangan capek lelah sholat pagi, siang, sore, malam, baca Quran, rajin sholat malam, puasa Ramadan, kemudian pahalanya sirna dan hilang. Maka kata Nabi, hati-hati jangan termasuk orang bangkrut. Nabi kan bertanya dalam Sahih Muslim, tahukah kalian orang bangkrut? Kata sahabat, yang gak punya dinar, dirham, gak punya uang. Kata Nabi, enggak. Yang bangkrut itu orang hebat ibadahnya, salatnya hebat, puasanya hebat, bacaan Qur'annya hebat, zikirnya hebat, umrohnya hebat, hajinya luar biasa, salat malam hebat. Tapi di akhirat dia telah menghina fulan di dunia, menzalimi orang di dunia, mengambil hak orang di dunia, menghina orang, menceritakan aib orang dan lain. Maka diambil dari kebaikannya, dibayar kepada orang yang telah dia zalimi. Karena di akhirat cuma bayar dengan pahala saja. Terus pahalanya habis, tapi belum tuntas sama orang yang dia pernah zalimin. Kata Nabi apa? Nanti diambil keburukan orang lain yang dia pernah zalimin, diambil, dilempar ke dia, sampai dia tuntas, kemudian dia dilempar di neraka. Nauzubillah. Puluhan tahun puasa, puluhan tahun dia sedekah,
Salat malam, baca Quran, habis, kosong, nol. Maka orang tersebut jangan salah, di akhirat akan menjadi orang bangkrut walaupun dia hebat di dunia. Ada orang yang dulu menghina Imam Nawawi di negeri Damaskus di Suriah, di Yaman, maaf. Di Yaman ada orang menghina Imam Nawawi. Dia ulama juga, menghina Imam Nawawi. Imam Nawawi itu alim, wali. Beliau itu wafat 46 tahun, 47 tahun. Imam Nawawi itu di antara kuburan yang ada pohon di tengah kubur beliau. Kalau kalian lihat di Google, makam Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ada pohon di tengah kuburnya beliau tumbuh. Ada satu lagi di India. Ada satu lagi di Maroko, namanya Sayyidi Abdussalam bin Bashish, gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqat Syadziliyah. Di situ tumbuh pohon di tengah kubur beliau. Ini orang menghina Imam Nawawi sebelum meninggal, mati su'ul khatimah, kata murid-muridnya. Mukanya langsung hitam dan meninggalnya dalam keadaan buruk. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia menghina ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu bukan maksum. Kalau dia punya dosa, kesalahan, jangan ikutin kesalahannya, tapi wajib hormati ilmunya. Imam Ali mengatakan, kalau aku pernah belajar satu huruf kepada seseorang, aku menjadi pelayannya, budaknya. Apalagi orang itu mengajarkan bertahun-tahun kebaikan, gak pernah mengajarkan keburukan. Maka orang tersebut yakin akan meninggal su'ul khatimah.